Halo Sobat MedFact, selamat datang di Medical Fact yang pertama. Pada Medical Fact yang pertama ini, kita akan membahas tentang cacingan. Nah, sobat-sobat MedFact di sini pasti udah pernah kan ya dengar cerita akhir-akhir ini ada seorang anak yang meninggal karena ada banyak cacing di dalam tubuhnya. Nah, yuk kita bahas apa itu cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau infestasi cacing yang bersifat parasitik, di mana dapat terjadi pada manusia dan hewan ketika mereka berperan sebagai inang bagi cacing yang bersifat parasit tersebut. Nah, kita bisa mengalami cacingan ketika telur dari cacing itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ada nih beberapa jenis cacing yang paling sering menyebabkan cacingan yang bisa menginfeksi tubuh manusia, seperti cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, ada cacing tambang atau Ankylostoma duodenale dan Necator americanus, dan ada cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Nah, Sobat MedFact tahu nggak? Ternyata lebih dari 1,5 miliar orang yang ada di dunia terinfeksi cacing dan sebagian besar adalah anak-anak usia sekolah. Jadi siapa sih orang-orang yang berisiko terkena cacingan ini? Yang pertama adalah anak-anak usia sekolah yang sering bermain dan terkontaminasi dengan tanah. Yang kedua adalah wanita usia subur. Yang ketiga, mereka yang tinggal di daerah yang beriklim hangat ataupun lembab dengan sanitasi dan kebersihan yang buruk. Yang keempat, orang-orang yang sering berjalan kaki tanpa alas kaki ataupun membiarkan kulit kakinya bersentuhan langsung dengan tanah. Dan yang kelima adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan dengan resiko cacingan yang tinggi seperti pemetik teh ataupun orang-orang yang bekerja di tambang. Nah, jadi WHO itu menyarankan orang-orang yang berisiko tinggi tadi untuk mengonsumsi obat cacing bahkan sebelum didiagnosis terkena cacingan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa saja jenis-jenis cacing yang paling sering menginfeksi tubuh manusia. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara penularan cacing-cacing tersebut hingga nantinya dapat menimbulkan gejala pada tubuh. Yuk, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah cacing gelang atau dalam bahasa Latin Ascaris lumbricoides. Jadi, di daerah dengan sanitasi yang kurang memadai, telur cacing bisa mencemari tanah. Nah, telur ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara. Yang pertama, telur bisa menempel pada sayur-sayuran atau buah-buahan yang menggunakan pupuk dari tinja manusia, yang apabila tidak dicuci dengan bersih atau tidak dimasak dengan benar, dapat masuk ke dalam tubuh. Kemudian, bisa karena air yang terkontaminasi oleh tinja dan tangan yang tidak dicuci dengan air bersih ataupun dengan sabun. Begitu tertelan, telur akan menetas menjadi larva di usus. Tetapi larvanya tidak hanya berdiam di usus, larva akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru, larva akan naik ke tenggorokan dan tertelan kembali hingga nanti mencapai usus halus. Di usus halus, larva akan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa ini dapat hidup 1 hingga 2 tahun di dalam tubuh manusia dan setiap harinya akan menghasilkan ribuan telur. Beberapa orang yang terinfeksi cacing ini mungkin tidak akan menimbulkan gejala, tetapi apabila terdapat gejala biasanya berupa nyeri pada perut, kemudian perut menjadi buncit dan juga bisa muntah darah. Pada infeksi berat yang umumnya terjadi pada anak-anak, di mana jumlah cacing sangat banyak berada di dalam tubuh, bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pada usus dan juga menghambat pertumbuhan pada anak-anak. Yang kedua adalah cacing tambang atau dalam bahasa Latin Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Telur cacing ini akan dikeluarkan melalui tinja. Kemudian, telur akan berkembang menjadi larva dan hidup bebas di tanah yang terkontaminasi. Larva akan berkembang menjadi larva filariform yang merupakan larva yang infektif. Larva infektif ini dapat bertahan hidup di dalam tanah yang kondisinya hangat dan juga lembab selama 3-4 minggu. Kemudian, ketika menginfeksi manusia, larva ini akan menembus lapisan kulit pada ekstremitas bawah pada orang yang tidak menggunakan alas kaki saat orang itu berjalan di tanah yang terkontaminasi. Ketika masuk ke dalam tubuh, larva akan dibawa melalui pembuluh darah, kemudian ke jantung, ke paru-paru, kemudian dari paru-paru, ia akan naik ke bronkus, lalu akan ke tenggorokan dan tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan. Hingga nanti akan mencapai usus halus. Di usus halus, larva ini akan berkembang menjadi cacing dewasa, yang dapat hidup 1 hingga 2 tahun di dalam tubuh manusia. Infeksi cacing tambang biasanya menimbulkan gejala khas berupa gatal dan juga
ruam lokal kemerahan pada daerah ekstremitas yang biasa disebut dengan cutaneous larva migrans, di mana hal ini merupakan tanda dari larva ketika larva ini memasuki kulit manusia. Yang ketiga adalah cacing kremi atau dalam bahasa Latin Enterobius vermicularis. Siklus hidup dari cacing kremi ini dimulai ketika telur tertelan melalui makanan, minuman, ataupun tangan yang terkontaminasi. Telur kemudian akan menetas di usus halus dan melepaskan larva yang bermigrasi ke usus besar dan berkembang menjadi cacing dewasa. Setelah mengalami kopulasi, cacing betina akan bergerak menuju ke anus yang biasanya pada malam hari untuk meletakkan ribuan telurnya pada lapisan lipatan perianal, sehingga akan menimbulkan rasa gatal yang khas pada malam hari. Ketika terjadi garukan pada area anus, menyebabkan telur akan menempel di jari atau kuku tangan, sehingga dapat terjadi autoinfeksi bila tertelan kembali atau menular ke orang lain apabila menempel pada spray, pakaian, debu, ataupun benda yang terkontaminasi. Telur ini menjadi infektif dalam waktu 4 hingga 6 jam setelah dikeluarkan, sehingga siklus dapat berulang dengan cepat. Tanda khas yang terjadi pada orang dengan infeksi cacing kremi biasanya adalah gatal pada malam hari dan ditandai juga dengan adanya garukan pada pantat, yang disebabkan karena cacing betina meletakkan telurnya pada lipatan anus. Oke, selanjutnya adalah patofisiologi. Cacingan akan mengganggu status gizi orang yang terinfeksi dengan berbagai cara. Yang pertama, cacing akan memakan jaringan manusia termasuk sel darah yang bisa membuat hilangnya zat besi dan protein. Yang kedua, cacing menyebabkan gangguan penyerapan berbagai nutrisi penting di dalam usus. Selain itu, cacing gelang dapat mengganggu penyerapan vitamin A dalam usus. Beberapa jenis cacing tanah juga menyebabkan hilangnya nafsu makan, penurunan asupan gizi, dan juga kebugaran fisik kita. Oke, selanjutnya ada cacing cambuk atau Trichuris trichiura. Dapat menyebabkan diare dan disentri, sedangkan untuk cacing tambang atau Necator americanus dan Acyclotoma duodenale yang menyebabkan kehilangan darah usus yang kronis, yang juga dapat mengakibatkan anemia, sehingga anak gampang capek dan juga lemas. Oke, selanjutnya adalah tanda dan gejala cacingan umum. Yang pertama ada gatal di sekitar anus, terutama ketika malam hari. Itu sering terlihat pada infeksi cacing kremi, di mana anak akan suka menggorek lubang pantat mereka. Kemudian selanjutnya ada nafsu makan menurun. Dan dilanjut dengan berat badan sulit naik atau gizi buruk. Setelah itu juga ada lemas, pucat, atau sebagai tanda anemia atau kekurangan darah. Selanjutnya ada nyeri perut atau mual. Dan yang terakhir adalah gangguan konsentrasi dan juga mudah lelah. Oke, selanjutnya adalah cara pencegahan. Yang pertama adalah minum obat cacing secara rutin setiap 6 bulan. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan juga perbaikan sanitasi. Selanjutnya adalah potong kuku secara teratur. Kemudian perhatikan kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Kemudian WHO juga merekomendasikan obat cacing, yaitu antihelmintik, yaitu albendazole 400 mg dan juga mebendazole 500 mg dalam dosis tunggal yang efektif, murah, dan mudah diberikan. Sekian dari kami, terima kasih.